Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah pernah perkenalan ya di sini. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke penilaian, soal penilaian tengah semester Gasal tahun 2021-2022. Oke, langsung saja ya di sini. Kemarin ada beberapa kelas yang sudah sempat membahas untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Sebentar. Oke. Ada beberapa gangguan sedikit. Nah, oke. Langsung saja ya. Bisa kita baca dari choose the right answer by choosing A, B, C, or D on your answer sheet. Artinya ini adalah pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara menyentang huruf A, B, C, atau D pada lembar jawabmu. Nah, oke, tapi kemarin lembar jawabnya sudah kotak-kotak seperti itu ya, karena itu untuk mempermudah para bapak ibu guru memberi penilaian gitu pada lembar jawab. Oke, langsung saja. Nomor 1 di situ ada sebuah percakapan antara Hana dan Mrs. Jones. Nah, Assalamualaikum. Otomatis jawabannya Waalaikumsalam ya. Nah, kalau di sini jawabannya sudah kelihatan. Jika ada orang yang mengucapkan how do you do, maka jawabannya adalah apa yo? Ada yang menjawab how are you? Oke, gak apa-apa. Karena umumnya adalah how are you. Tapi ingat, how do you do itu adalah ketika seorang pertama kali bertemu. Maka ketika ada orang mengucapkan how do you do, jawabannya adalah how do you do juga. Jadi bukan I'm fine, bukan ya. Tapi how do you do. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Number 2. Di sini ada teacher, student. Kemudian tiba-tiba ditanyakan, what is the expression of see you next week and goodbye? Nah, di sini kita langsung bisa langsung lihat soalnya tanpa melihat percakapannya. Nggak apa-apa nih, bisa meringkas waktu atau mungkin biasanya banyak yang malas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebaiknya jangan malas dibaca percakapannya. Tapi kalau mau dibaca langsung soalnya bagus. Di situ ada kata see you next week dan goodbye. Kemarin sudah kita pelajari. See you next week dan goodbye itu adalah sebuah ucapan untuk berpamitan. Nah, apa tuh berpamitan dalam bahasa Inggris? Apakah to greet someone? To greet someone sudah kita ketahui kemarin adalah menyapa seseorang, atau to thank for someone's help, atau to take leave, atau to ask for apology. Ingat ya. Ayo, apa jawabannya coba? Iya, betul. Jawabannya adalah yang C, to take leave. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3. Langsung saja ya. Nomor 3 di situ ada Denny, ada Mr. John gitu. Kemudian ditanyakan di sini the social function. Nah, kata social function di sini itu sangat sering muncul ya, bermunculan ya, seperti hantu gitu. Tapi ini bukan hantu. Oke, social function artinya fungsi sosial dari good afternoon. Nah, kalau lihat percakapannya di situ adalah sebuah sapaan gitu ya. Ingat dulu pernah kita pelajari sapaan itu adalah to greet someone ya. Ingat-ingat ya, to greet someone, greeting. Nah, kata-katanya hampir mirip. Greeting itu judul pembelajarannya. Kalau di sini ada kata to, artinya ditujukan kepada, maka cukup menuliskan greet gitu ya, bukan greeting. Artinya sama, menyapa seseorang. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4. Number 4, di sini there are Jenny and Jen. Ada Jenny dan Jen di sini. Jenny menyapa. Hello Jen, how are you? Kemudian Jen menjawab, oh hi Peter. Kemudian Peter otomatis menjawab apa tuh? How are you? Maka jawabannya adalah, iya betul sekali. I'm just fine. Yes. Apa artinya I'm just fine? Oke, kita artiin satu-satu ya bicaranya. Kalau to greet someone tadi itu menyapa, you're welcome itu menjawab jika seseorang mengucapkan terima kasih, thank you. Maka jawabannya you're welcome. Tapi di sini adalah yang ditanyakan adalah how are you? Maka jawabannya adalah I'm just fine. Saya baik-baik saja.
Gitu. Oke. You're welcome. Ya, sama-sama. Kemudian sekarang ke nomor 5. Number 5. Oke, kira-kira kita mau membahas berapa soal nih? Ada 10 soal. Semuanya ada 50 soal ya. Mungkin nanti cukup sampai nomor 25 terlebih dahulu. Untuk 25 selanjutnya untuk kita bisa lanjutkan minggu depan. Jangan lupa jawabannya dicatat untuk belajar lagi. Soalnya boleh dioret-oret, anak-anak silahkan dioret-oret untuk belajar. Oke, selanjutnya yaitu number 5. It's 4 o'clock now. Ini sudah jam 4, gitu ya. I must go home, or my mother will be angry with me. Nah, dibaca ya, pelan-pelan. I must go home, or my father will be angry with me. Saya harus pergi ke rumah. Kalau pergi ke rumah itu berarti apa tuh? Pulang. Saya harus pulang atau ayahku akan marah dengan saya. Kemudian si David tiba-tiba bilang, see you tomorrow ini. Nah, berarti si Annie harus menjawab apa tuh? Menjawab see you gitu. Kalau see you berarti jawabnya juga see you. Kalau nice to meet you atau nice to see you, maka jawabannya nice to see you. Karena di sini see you, maka jawabnya see you gitu. Ini artinya hampir sama ya. Nice to see you sama see you itu artinya adalah sampai jumpa lagi, sampai jumpa kembali gitu. Oke, sekarang ke nomor 6. Layarnya tidak terlalu besar ya. Oke, saya besarkan. Ya. Di sini ada Brian dan Richard. Brian tiba-tiba bilang, "Can you help me to take this knife?" Kepada Richard ya, dapatkah? Yuk kita artikan ya. Dapatkah kamu membantu saya untuk mengambil pisau ini? Kemudian Richard menjawab, "Sure, ya tentu." Kemudian Brian menjawab, "Thanks a lot, terima kasih banyak." Richard menjawab, "Never mind, tidak masalah." Gitu. Lagi-lagi the social function. Kira-kira apa tuh fungsi sosialnya? Thanks a lot, terima kasih banyak. Fungsinya apa tuh kira-kira tuh? Apakah say sorry, meminta maaf, atau to thank for someone's help? Terima kasih atas bantuan seseorang, atau to take a leave, meminta bantuan, berpamitan, to take a leave, atau to ask for apology, meminta permaafan atau meminta maaf. Nah, otomatis di sini adalah jawabannya yang thanks. Yes, to thank for someone's help. Oke. Lanjut ya, number 7. Di sini ada sebuah percakapan, ada cat, waiter, dan waiter. Waiter itu adalah pelayan restoran. Namanya waiter ya, waiter. Kemudian di sini ada sebuah percakapan antara cat dan waiter. Nah, kita bisa langsung ke sini nih. Pada bagian yang langsung titik-titiknya yang langsung ditanyakan. Di sini cat mengucapkan thank you very much. Berarti waiter otomatis menjawab apa? You're welcome gitu ya. Oke. Oke, di sini ada tambahan sedikit. Kalau ada seseorang mengucapkan thank you very much, maka kita wajib menjawab dengan you are welcome sama-sama gitu. Atau dengan menjawab di sini di atas ada ini. Kita lihat ke atas ya. Atau seseorang bisa juga menjawab dengan never mind. Mana? Tadi ada never mind tadi. Oh, tidak kelihatan ya di sini ya. Tadi ada ya. Oke. Jadi, jika ada seseorang yang menjawab thank you very much, kita bisa menjawab dengan you are welcome atau never mind gitu. Oke, selanjutnya yaitu nah, ini dia nih. Ketika Brian mengucapkan thanks a lot, thank you very much, itu sama saja ya. Maka bisa dijawab dengan never mind atau you're welcome. You're welcome. Oke, nomor 8 di sini ada Hasan dan teacher. Hasan dan teacher ya. Excuse me, sir. I do apologize for being late. Permisi, Pak. Saya meminta maaf karena terlambat.
gitu. Oke, kita lihat ke sini. The social function of I do apologize for being late is fungsi sosial dari kata nih. Di sini ada apologize. Ada yang mirip-mirip di sini. Ada ya, yang D gitu. Gampangnya seperti itu cara menjawabnya. Maka jawabannya adalah to ask for apologize. Adalah meminta maaf gitu. Gitu ya, oke ya. Sepakat ya? Oke. Oke, kita mau artikan percakapannya dulu. Ya, kita artikan dulu. Oke, di sini ada Hasan dan teacher. Hasan mengatakan, "Excuse me, sir. Permisi, Pak. I do apologize for being late. Saya benar-benar minta maaf karena saya sudah terlambat." Kemudian Pak Guru menjawab, "That's alright. Ya, oke, tidak apa-apa. You used to be on time. Kamu padahal biasanya tepat waktu loh. Kenapa?" Kemudian Hasan menjawab, "My bike is broken, sir." Sepedaku rusak, Pak. Oke, kemudian teacher menjawab, "Oh, that's too bad." Ya ampun, kasihan sekali ya. Itu hal yang sangat buruk gitu. Itu artinya seperti itu. Kita ke nomor 9. Let's go to number 9. Oke, di sini ada Arin dan Sarah gitu. Arin mengatakan, "Can I bring your dictionary?" Nah, dapatkah saya membawa kamusmu? Kemudian Sarah menjawab, "Sure, here it is." Ya, tentu, ini dia. Silahkan gitu ya. Nah, kalau diperbolehkan berarti Arin harus menjawab apa? Iya, betul banget. Harus menjawab thank you. Gitu. Thank you ya, bukan that's okay. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan thank you, maka otomatis harus menjawab no problem. Ya, tidak masalah gitu. Oke. Bisa ya. Jadi yang pertama tadi kalau ada orang mengucapkan terima kasih, thank you so much, thanks a lot atau thank you, maka yang harus dijawab adalah no problem, tidak masalah gitu. Atau never mind boleh, atau you are welcome gitu. Oke, selanjutnya yaitu number 10, nomor 10. Mau diartikan dulu? Oh, tadi sudah diartikan ya. Sekarang nomor 10. Di sini ada Luna dan ada mother. Ada Luna dan ibunya. Di sini tiba-tiba si Luna mengucapkan, "I'm so sorry, Mom. Saya benar-benar meminta maaf, Bu. I broke a mug this morning." Saya memecahkan apa nih? Mug apa tuh? Guci atau bukan nih? Bukan ya? Poci, tahu poci nggak? Ada yang tahu poci nggak? Itu apa? Cangkir ya? Mug. Cangkir, pagi ini saya memecahkan cangkir. Nah, otomatis ibu bilang apa? Yang paling tepat, apakah you're welcome, atau thank you mom, atau no matter, atau of course? Of course, tentu. No matter, ya tidak masalah gitu. Berarti yang paling tepat adalah yang yang no matter. Oke. Kenapa? Karena di sini Luna mengucapkan, "I'm so sorry, Mom. No matter, dear." Ya, tidak masalah, Nak, gitu. But next time you should be more careful. Tetapi next time, lain waktu, you should be more careful. Kamu harus lebih berhati-hati. Gitu. Oke. Number 11. Nomor 11 ya. Di sini ada Ita dan Ida. Ita, what is your name? Nah, ini gampang banget nih. What is your name? Masa jawabnya I live in Yogyakarta? Nggak mungkin kan? Nah, I live in Yogyakarta. No, ini kalau yang ditanyakan adalah tempat tinggal. Tapi di sini adalah what is your name? Nama. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yes, I am Puspita. Ya, bukan no matter, bukan I am student. Bukan, karena ini yang ditanyakan adalah nama, bukan kamu apa, kamu pekerjaannya apa. What do you do? Bukan seperti itu. What are you? Bukan seperti itu. Where do you live? Bukan seperti itu. Tapi what is your name? Nama. Sekarang nomor gitu ya, cukup ya. Oke, sekali lagi anak-anak jika ada pertanyaan silahkan langsung ditulis di kolom komentar, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau misalkan sempat nanti bisa dijawab satu persatu gitu. Nomor 12. Oke, di sini ada Nabil dan Zahi. Tiba-tiba Nabil itu menanyakan apa?
tiba-tiba si Zahi menjawab, I live in Puring. Nah, saya tinggal di Puring. I live in Puring. Nah, berarti pertanyaan yang tepat yang mana nih? Apakah where, atau what, atau who, atau what? Ya betul sekali. Pasti menanyakan where, di mana gitu ya. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Puring gitu. Jadi bukan what are you? Kamu itu apa? Kamu itu pekerjaannya apa? Kamu itu siapa? Bukan. Who are you? Siapa kamu? Kamu itu siapa? What is your address? Nah, ternyata di sini ada dua jawaban nih. Bisa juga yang D nih. What is your address? Cuma biasanya kalau menanyakan address itu alamat, itu biasanya jawabannya lebih lengkap. Nah, jadi ada jalan, ada desa, ada kecamatannya gitu. Tapi di sini jawabannya hanya sekedar I live in Puring. Saya tinggal di Puring. Maka jawaban yang paling tepat adalah where do you live gitu. Sekarang nomor 13. Di sini ada Cici dan ada Agung. How do you feel? Bagaimana perasaanmu? Ternyata si Agung titik-titik kemudian menjawab, I have a headache. Apa itu headache? Sakit kepala. Berarti kira-kira ekspresinya Agung gimana tuh yang paling tepat? Apakah I'm not feeling okay? Ataukah Agung menjawab hello? Atau I am okay? Atau good? Yang mana yang paling tepat kira-kira? Iya, betul sekali. Yang A. I'm not feeling okay. I'm not good. Itu sama aja ya. I'm really bad mungkin. I'm not good. I'm bad. Saya tidak sedang baik-baik saja. Saya sedang sakit kepala. Headache ya. Headache itu sakit kepala. Oke, lanjut ke nomor 14. Di sini ada Desi, ada Janet. Oh ya, Desi dan Janet. Is titik-titik name Shiva. Kemudian tiba-tiba Janet menjawab, no, bukan, I am Janet. Nah, kira-kira Desi jawab apa tuh? Apakah kamu Shiva gitu ya? Berarti jawaban yang tepat adalah, apakah namamu Shiva? Your name. Is your name Shiva? Nah, ternyata Janet menjawab, no, I'm Janet. Karena namanya adalah Janet. Jadi bukan, is my name Shiva? Is his name Shiva? Itu bukan, karena di sini Janet menjawab, no, I am Janet. Bukan, saya Janet. Gitu. Berarti is your name Shiva? Oke, selanjutnya. Kemudian Desi menjawab, oh, I'm sorry. Janet, no problem, tidak masalah. Gitu. Selanjutnya nomor 15. Nomor 15 di situ ada Azam dan teacher. Nah, teacher itu menjawab, I am 40 years old. Nah, teman-teman, anak-anak, di sini bisa ditandai setiap ada kalimat yang mengungkapkan ada years old, berarti sini menanyakan apa? Umur gitu ya. Menanyakan umur. Years old. I am 40 years old. Nah, berarti kira-kira pertanyaan yang tepat yang mana? Ataukah when were you born? Kapan kamu lahir? Ataukah what is your name? Siapa namamu? Where are you from? Di mana kamu berasal? Atau how old are you? Ya, jawaban yang betul adalah yang how old are you? Berapa umurmu? Nah, kalau when were you born? Kapan kamu lahir? Tentunya jawabannya adalah tanggal lahirnya, bukan umurnya. Nomor 16. What is your address? Nah, teacher menjawab, I live titik-titik Jalan Puring Kaleng. Gitu. Nah, perhatikan di sini kata depan ada in, on, at, from. Gitu. What is your address? Di mana alamatmu? Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Ataukah in, atau on, atau at, atau from? I live, saya tinggal di, I live in, atau I live on. Oke, kita perhatikan di sini ada langsung bertemu dengan jalan ya. Ada jalan. Jalan itu berarti sudah lebih spesifik, sudah lebih sempit daripada kecamatan, sudah lebih kecil dari kabupaten, maka kita menggunakan on.
bukan in lagi ya. Kalau in itu berarti untuk yang luas, untuk Kebumen gitu. Kabupaten mungkin masih menggunakan kecamatan atau kadang desa juga masih menggunakan in ya. Nah, tapi di sini sudah menggunakan jalan. I live on jalan Puring gitu ya. Pakai jalan semakin kecil gitu. Kalau misalkan nomor rumah berarti itu menggunakan at gitu. At itu yang paling kecil dan lebih umum atau sering banget itu digunakan untuk angka. Kalau untuk jalan itu sangat jarang gitu. Jadi kalau at depannya menggunakan kalau nomor rumah depannya menggunakan at gitu. Oke, lanjut nomor 17. Di sini ada Putri dan ada Anissa. What is your favorite food? Putri bertanya seperti itu. Favorite food, ada yang tahu artinya favorite food? Favorite food itu adalah makanan kesukaan. Makanan kesukaan ya. Kemudian Anissa menjawab, my favorite food, fried chicken dan noodle. Nadel gitu. Di situ, nah dulu pernah kita jelaskan bareng-bareng, yang pernah kita bahas bareng-bareng. Di situ ada fried chicken dan noodle. Berarti kalau ada fried chicken dan noodle, berarti itu makanannya ada 2 atau lebih dari 1. Ingat ya, ingat lagi, kalau misalkan ada benda yang lebih dari 1, maka to be yang kita gunakan adalah yang mana tuh? Yang are. Iya, betul banget. Jadi bukan pakai is lagi, tapi pakai are. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 18. What is your favorite? Nah, itu favorit apa tuh? Ternyata jawabannya green. Green itu adalah nama dari sebuah warna. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Yang color. Bukan food, bukan shoes, bukan clothes. Nah, food itu artinya makanan. Kalau shoes itu adalah sepatu. Sepasang sepatu ya. Sepatunya 2. Jadi di sini ada S-nya. Kalau sepatunya cuma 1, itu tidak pakai S. Gitu. Kemudian clothes itu pakaian. Jawaban yang tepat adalah yang color. Yang A. Nomor 19, nomor 19. Di sini ada di belakang. Iya, lagi tidur. Kayaknya tadi di kamar. Ya, oke. Sedikit ada gangguan, maaf. Oke, selanjutnya. Nomor 19, my name is Fahri. There are 4 people in my family. Oke. Nama saya adalah Fahri. Ada 4 orang di dalam keluargaku. Oke, kita artikan bareng-bareng ya. Oke. They, Nah, nomor 19 ini yang tepat yang mana? Atau they is, they am, they are, atau they do. Nah, kita ingatnya lagi. They itu pasangan to be-nya adalah are. Iya, betul. They are, mereka adalah my father, ayahku. My mother, ibuku. Oh, sorry. Terus I and my little sister, saya dan saudara perempuanku yang kecil, yang little ya, berarti adik. Kemudian my father is a doctor. Ayahku adalah seorang dokter. And my mother is a nurse. Dan ibuku adalah seorang suster. Pembantu dokter ya. Nurse itu suster. Kemudian sini nomor 20, work in hospital. Berarti siapa yang bekerja di bekerja di rumah sakit. Siapa yang bekerja di rumah sakit? Ayah dan ibu. Nah, kira-kira di sini ada ABC-nya. Di ABC-nya itu ada we, ada he, ada she, atau they. Berarti kira-kira kalau ayah dan ibu, kita mengucapkan ayah dan ibu, kata gantinya adalah siapa? Mereka gitu. Mereka dalam bahasa Inggris yaitu they. Oke. They, mereka. They work in hospital. Kemudian I, a student in junior high school. Saya, seorang murid in junior high school. Oke, kita lihat ABC-nya di sini ada to be lagi. M is are do. Nah, kalau subjeknya I atau saya,
maka pasangan to be-nya adalah apa tuh? Atau am is are do. Iya, betul banget. Yang am. I am gitu. I am a student in junior high school. Gampang ya? Chill, gampang lah. Chill lah ini. My sister ini does not go to school yet. My sister, maksudnya mungkin yang kecil ya. Yang kecil itu belum pernah pergi ke sekolah. We are really happy family. Kita adalah keluarga yang sangat bahagia. Gitu. Lanjut, nomor 22. What will you say if you meet your friend at 2 p.m.? Nah, ingat lagi, kemarin sudah waktu loh ya. PM itu menunjukkan siang hari ya, bukan malam hari. Berarti setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Mulainya dari siang ya. Jadi mulainya bukan dari malam, mulainya dari siang, jam 12 siang. Berarti kalau jam 2 PM itu jam 2 sore atau jam 2 siang. Maka yang kita ucapkan adalah what will you say? Apa yang akan kamu ucapkan? Yang kita ucapkan adalah good afternoon. Ya, betul sekali. Good afternoon. Gitu. Oke. Gampang kan? Gampang banget. Ini gampang banget loh. Harusnya banyak yang betul nih. Oke. Di sini nomor 23. Di situ ada Assalamualaikum. Hello Aika. Nah, kemudian ada yang menjawab Waalaikumsalam. Kemudian menjawab Hi Rio. I'm fine. And you? Nah, kira-kira si Rio mengucapkan apa nih? Kenapa si Eka? Di sini ada Rio dan Eka ya. Rio dan ada Eka. Ada Eka. Assalamualaikum. Hello Eka. Nah, kira-kira Rio ngomong apa nih? Kok si Eka menjawab I'm fine and you? I'm fine. Kemudian Rio menjawab I'm fine too, thank you. Kemudian Eka menjawab you are welcome, sama-sama. Tuh. Berarti kira-kira hello ya. How are you? Ya, betul sekali. Ingat kalau how do you do bukan how do you do ya. Kalau how do you do pasti jawabnya juga how do you do gitu. Nah, how are you? Jawabnya adalah I'm fine. Oke, next nomor 24. Oke. Tinggal 2 nomor, untuk 2 nomor selanjutnya bisa dilanjutkan besok lagi ya. Ya. Yeah. When you meet your friend at 8 AM, you say, ketika kamu bertemu dengan temanmu pada pukul 8 AM, oke. Ingat ya, kemarin sudah dijelaskan, IM itu mulainya berarti sejak malam hari sampai pagi jam 6, dari jam 6 sampai jam 12 siang. Udah selesai, itu IM. Berarti kalau jam 8 IM itu jam 8 pagi. Maka yang kita ucapkan adalah good morning. Iya. Sekarang, oke, the last one. Oke. Ada Rizal. Ini ceritanya ada sebuah cerita ya. Rizal and his friends always go to swimming pool on Sundays. Rizal dan teman-temannya selalu pergi ke kolam renang pada hari Senin, Sundays. So, their hobby is, jadi hobi mereka adalah, nah, kalau kolam renang berarti hobinya adalah, betul, swimming. Gampang kan? Gampang banget. Kalau cooking itu adalah memasak, fishing, itu kata dasarnya fish, berarti memancing. Studying, kata dasarnya adalah study, maka artinya adalah belajar. Swimming itu kita tulis di sini ya. Studying itu belajar. Fishing itu adalah memancing. Kemudian cooking itu adalah memasak. Kemudian swimming itu artinya berenang.
Maka jawaban yang paling tepat adalah swimming. Oke, gitu aja ya. Gitu dulu sampai sini, nanti kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah memperhatikan. Jangan lupa silahkan yang mau bertanya langsung di kolom komentar atau via chat WhatsApp boleh di grup biar nanti teman-teman juga tahu. Dan thank you so much and see you next time. Tetap semangat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.